Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. In English, Romans 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hear the word of God. Let's pray. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia-Mu bagi kami pagi ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, bukalah hati kami Tuhan dan telinga kami agar kami bisa mengerti apa yang Kau sampaikan di firman-Mu pada kami. Ampun dosa kami Tuhan, jaga kami, teman-teman kami, dan guru-gurunya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Good morning everyone. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari 1 Samuel pasal 25 dan Roma 12 ayat 17. Anak-anak, apakah kalian pernah merasa senang ketika kalian itu melakukan sesuatu yang menyenangkan seseorang? Pasti hampir semua anak-anak akan menjawab ya. Apakah sesuatu yang kalian lakukan itu adalah hal yang menyenangkan ayah, atau mungkin ibu, atau mungkin juga guru? Alkitab mengatakan bahwa kita harus hidup dengan cara yang menyenangkan Allah. Dari Alkitab, kita belajar mengenal orang-orang yang Allah pakai untuk melaksanakan rencana dan kehendak Allah. Mereka menyenangkan Allah dengan cara percaya dan taat kepadanya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Allah memakai Abigail, seorang perempuan yang bijak dan berani. Saat itu, Daud sedang diburu karena Raja Saul mencoba untuk membunuhnya. Raja Saul sudah menjadi orang yang sangat sombong dan berdosa. Dan Allah pun mengatakan kepada Saul bahwa ia dan keturunannya akan kehilangan kerajaan itu karena dosa-dosanya. Tetapi Raja Saul tidak bersedia menerima konsekuensi atas dosa-dosanya itu. Ia tetap ingin putranya menjadi raja yang berikutnya. Ia sadar bahwa Daud itu adalah sebuah ancaman bagi dirinya dan sebagai tanda penolakan dari Allah. Ketika Saul sadar bahwa Daudlah yang Allah pilihkan untuk menjadi raja, ia memutuskan untuk menyingkirkan Daud. Dan pastinya ini adalah perbuatan yang tidak baik. Dan Allah yang berdaulat dan yang mengendalikan situasi. Daud mengalami banyak petualangan dan bertemu dengan banyak orang ketika melarikan diri dari Saul.
Dan Daud pun bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Abigail. Seorang yang pemurah. Ia memberikan banyak makanan untuk Daud. Suatu ketika, Daud mendengar makian Nabal. Nabal mau membunuh Daud dan orang-orangnya. Apa yang ingin dilakukan Daud? Daud berpikir bahwa Nabal pantas dihukum dan dia akan membunuhnya. Anak-anak, Daud itu orang yang saleh, tetapi di sini ia tidak bersikap seperti orang saleh. Dan Abigail mengingatkannya untuk tidak membalas dendam. Abigail mengingatkan bahwa balas dendam itu adalah dosa. Dan Daud pun sadar bahwa apa yang ingin ia lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Ia pun bertobat dan tidak jadi melakukan apa yang sebenarnya hendak ia lakukan. Anak-anak, ketika seseorang menyakiti kita, sering sekali kita ingin membalas dendam. Seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat ini mengatakan agar kita jangan membalas dendam. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang jahat kepada seseorang karena orang itu melakukan sesuatu yang jahat kepada kamu. Tetapi sebaliknya, lakukanlah apa yang benar. Tuhan memakai Abigail untuk mendorong Daud melakukan apa yang benar. Sebagai ganti membalas dendam, Daud membiarkan Allah yang mengatasinya. Abigail adalah seseorang yang pandai, baik, rendah hati, suka memberi, berani, bijaksana, dan saleh. Kata-kata yang ia sampaikan kepada Daud menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang bijak dan saleh. Kata-kata yang diucapkan Abigail kepada Daud menunjukkan bahwa dendam adalah dosa. Allah memakai Abigail untuk menghentikan Daud dari berbuat dosa dengan cara membalas dendam. Allah telah memilih Daud menjadi raja terbesar Israel dan menjadi leluhur dari raja yang sejati, Yesus Kristus. Kristus melindungi dan menyelamatkan kita ketika ia membayar hukuman atas dosa kita. Ia terus melindungi kita, mengajari kita bagaimana cara hidup yang benar. Anak-anak, marilah kita berdoa dan meminta kesediaan untuk dipakai dalam menjalankan rencana dan tujuannya. Bahkan ketika hal itu sulit atau menakutkan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Tuhan, pakailah kami untuk melaksanakan segala kehendak-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ajarilah kami untuk percaya dan taat kepadamu lebih dan lebih lagi setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya apa yang boleh kami dengar di pagi hari ini
boleh menjadi pelajaran bagi hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap menjadi anak yang taat dan percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Tetap ajari kami menjadi anak-anak yang taat dan menjadi anak yang serupa seperti Engkau. Kami boleh dan tahu bagaimana menjalani hidup yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kegiatan kami yang selanjutnya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga kami boleh melakukan apapun yang menjadi kegiatan kami dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. In the morning